Ada 5 golongan yang jasadnya tidak akan dimakan cacing di alam kuburnya. Jadi 5 orang ini istimewa hadirin. Orang kalau sudah masuk ke liang lahat, gak lama 20 tahun, 30 tahun ini kulit akan dimakan oleh cacing, oleh ulat, kembali seperti wujud semula menjadi tanah. Gak ada yang tersisa kecuali izbud danam, tulang ekor saja. Kembali semua ke dalam penciptaan semula, kecuali 5 golongan yang Allah kekalkan jasadnya hingga hari kiamat. Yang pertama al-anbiya, para nabi, jasadnya utuh. Nabi itu jasadnya utuh, Rasul juga jasadnya utuh. Innallaha azza wa jalla harrama ajsadal anbiya atau kama qala. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan yang namanya bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Yang kedua, asyuhada, orang yang meninggal syahid. Syahid fi dunia wal akhirah, syahidnya di dunia dan syahidnya di akhirat. Siapa? Yang perang untuk tujuannya menegakkan syariat Islam. Itu kalau wafat nggak boleh dimandikan jenazahnya, biar darah itu menjadi saksi gelap. Kelak di hari kiamat berdiri di rombongan di sofnya para syuhada. Ada yang mengatakan orang satu syahid bisa memberi syafaat kepada 70 keluarganya. Yang ketiga, golongan lam yudawwat fi kuburihim, yang tidak dimakan ulat atau kekal hingga hari kiamat jasadnya. Siapa? Ini yang ketiga keluarganya. Siapa? As-solihin, orang soleh. Tapi orang soleh itu yang gak ngaku dirinya soleh. Kalau ngaku bukan orang soleh. Saya alhamdulillah Habib sekarang jadi orang soleh. Wah, ini berarti gak soleh. Orang soleh itu menganggap dirinya berlumuran dosa, banyak kekurangan, ibadah gak maksimal. Itu orang soleh. Mana dalilnya? Dalilnya kisah Ashabul Kahfi, walabithu fi kahfihim 300 sinina wasdadu 9. Ashabul Kahfi itu jumlahnya 7 orang, ada yang mengatakan 8. Itu semuanya orang soleh. Allah kekalkan jasadnya 309 tahun. Kalau Allah bisa percobaan kepada Ashabul Kahfi 300 tahun, apalagi hingga hari kiamat. Yang keempat, kalau 3 orang soleh kita ada peluang insya Allah. Yang keempat lebih mudah lagi. Siapa golongan orang-orang yang tidak akan dimakan jasadnya hingga hari kiamat alias kekal di alam kubur? Hafizul Quran, orang yang hafal Al-Quran, orang yang tiap hari ngaji. Dalam riwayat bukan hafizul Quran, hamilul Quran, orang yang ahli Al-Quran meskipun nggak hafal. Udah yang terakhir, yang kelima. Yang kelima, siapa golongan orang yang jasadnya utuh? Ini khusus laki-laki, yang perempuan nggak dapat. Siapa mereka? Al-muadzin al-muhtasib, mereka tukang adzan yang nggak mau dibayar. Tukang adzan masjid, Allahu Akbar, bisa jasadnya utuh hingga hari kiamat. Tapi syaratnya 1, al-muhtasib, yang nggak mau dibayar. Kalau dia mengajukan diri, Pak Takmir, Bapak saya mau adzan di sini tapi 1 bulan 1 juta. Gimana? Oh, itu nanti uratnya gede-gede itu kayak jempol. Pokoknya kalau mau betul-betul ikhlas karena Allah, jasadnya utuh hingga hari kiamat. Masya Allah. Bahkan dalam riwayat kelak di hari kiamat, para muadzin itu lehernya paling panjang di hari kiamat. Waduh, Habib, berarti kayak jerapah begitu Habib. Tunggu dulu, bukan seperti itu. Maknanya ketika orang pada tenggelam dengan keringatnya, matahari diturunkan hingga sejengkal hadirin. Sebagian kata Nabi tenggelam dengan keringatnya sendiri sampai ke lututnya, sampai ke pinggulnya, sampai ke lehernya. Sampai Nabi mengatakan ada di antara kalian yang tenggelam dengan keringatnya hingga ke mulutnya. Nabi mengatakan dan mempraktikkan begitu. Lah, para muadzin selamat, lehernya paling atas.
nggak sampai tenggelam dengan keringat.